Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jamaah salat Maghrib yang berbahagia, rahiman dan iyyakum. Alhamdulillah, Allah Jalla wa Ala masih memberikan kita kemudahan untuk bisa duduk kembali di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia, rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla juga menjadikan kita orang-orang yang mulia di muka bumi ini dan juga mulia di sisinya, serta dimudahkan untuk bisa mendapatkan ridhonya ketika kita berjumpa dengannya. Dia sudi untuk maafkan kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Setelah kita selesai dari faedah tentang Qiyamul Lail atau juga Qiyamul Ramadan dari kitab kita yaitu Al-Wadih yang ditulis oleh Fadil Syekh Muhammad Badi' Musa hafizallahu ta'ala, kita masuki pembahasan berikutnya yaitu salatul duha. Salat duha. Salat ini disebut dengan salat duha karena dikerjakan pada waktu duha, yaitu waktu dimulai dari setelah terbitnya matahari mulai setinggi sekitar 1 tombak sampai menjelang matahari tepat di atas kepala. Disebut dengan waktu duha, maka salat yang dikerjakannya pada waktu tersebut disebut dengan salat duha. Dan tidaklah suatu ibadah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan di sana ada keutamaan yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Dan di antara tabiat manusia adalah tidak akan berbuat apapun kecuali sesuatu yang dia mendapatkan manfaatnya. Maka manusia secara umum akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dia lakukan apabila itu memberikan manfaat untuk kehidupannya. Dan ketika seseorang sudah beriman kepada Allah, maka dia pun tidak lagi memikirkan manfaat duniawi, tapi yang dia pikirkan adalah manfaat ukhrawi. Karena dia mendapatkan pelajaran besar dari kitab Allah Azza wa Jalla bahwa dunia yang Allah berikan kepadanya memang adalah untuk manfaat ukhrawi. Seperti Allah firmankan di surat Al-Qasas di ayat yang ke-77, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Adalah engkau mencari dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari dunia ini untuk mendapatkan negeri akhirat. Dan jangan kau lupakan bagianmu di dunia ini. Maka berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.
dan jangan engkau mencari-cari kesempatan untuk berbuat kerusakan, itu maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat maksiat. Inilah yang menjadi acuan hamba Allah yang beriman kepadanya, bahwa beramal di dunia untuk mendapatkan akhirat. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah mensyaratkan kepada kita sekalian tentang suatu amal, melainkan kebanyakannya disebutkan keutamaannya, khususnya yang terkait dengan akhirat. Dan itu memberikan motivasi bagi orang-orang yang memiliki nilai takwa dalam hatinya untuk bersegera melaksanakannya. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk kita untuk mengukur kadar takwa kita kepada Allah dari sisi bagaimana kita menyambut syariat Nabi kita SAW yang beliau perintahkan walaupun tidak wajib, tetapi memiliki keutamaan yang dibutuhkan di akhirat kelak oleh setiap hamba. Apakah dia menyambut dengan segera ataukah tidak? Allah firmankan di surat Al-Imran di antaranya ayat 133, "Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian wahai hamba Allah untuk melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan ampunan Allah atas dosa-dosamu dan menghantarkanmu kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Maka orang yang memiliki nilai takwa, dia akan menyambut syariat Nabi kita SAW, khususnya dalam masalah amal, dan tidak memandang, ini kan sunnah, tidak mengapa kalau saya tidak kerjakan, tidak. Justru disitulah nilai seorang hamba di sisi Allah. Nilai seorang hamba di sisi Allah. Dan pernah kita sebutkan juga di majlis yang lalu faedah, derajat hamba di sisi Allah setelah imannya dilihat dari raghbahnya, semangatnya atau sambutannya terhadap amal. Jadi dari ayat ini nanti kita sebutkan ulang insyaallah, derajat mana kita sementara ini setelah iman kita pada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang firmankan di surat Fatir ayat 32, Allah firmankan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira wa lu'lu'a wa libasum fiha harir." Kemudian kami wariskan kitab ini, kata Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quran, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada zalimul li nafsih. Ini derajat orang beriman paling rendah, zalimul li nafsih. Kata sebagian ulama, mereka melalaikan kewajiban dan tidak peduli dengan larangan. Yang lebih baik lagi muqtasid. Mereka sudah bisa meninggalkan larangan, tapi amalnya terbatas pada yang wajib. Dan di antara mereka yang tertinggi, sabiqun bil khairat biidznillah, orang yang bersegera dalam kebaikan dengan izin Allah, bersegera berlomba. Ini lihat, derajat paling tinggi. Dan itulah karunia yang besar. Jadi karunia Allah yang besar di muka bumi ini bagi orang beriman adalah ketika dia diberikan izin oleh Allah untuk bersegera menyambut syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dengan semangat melaksanakannya. Bersegera dan bersungguh-sungguh. Kemudian Allah sebutkan balasannya, mereka akan masuk dalam surga Aden. Dan mereka di dalam surga tersebut
diberi perhiasan dari gelang-gelang dan permata-permata, dan pakaian mereka terbuat dari bahan sutra. Ini sifat orang-orang yang diberi karunia khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita yang mana? Setelah kita mengetahui tentang keadaan tersebut, maka tidaklah kita mendapati Nabi kita SAW menyampaikan syariatnya, melainkan nilai iman yang kuat akan menyambutnya. Dan di antara amal itu adalah salat duha di sini. Penulis katakan, fadluha, yang pertama keutamaan salat duha. Beliau menyebutkan dulu pertama keutamaannya, kemudian baru hal-hal yang terkait dengan itu. Dan kita sudah sebutkan di awal tadi bahwa salat duha adalah salat yang tidak wajib atau sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu mulai matahari terbit setinggi 1 tombak sampai sebelum matahari tepat di atas kepala. Itu sebelum masuk pada waktu yang dilarang untuk sholat. Utamanya kata beliau, sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim rahimahullah taala, an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Kata beliau, ketika setiap hamba masuk di waktu pagi, maka setiap persendian yang ada padanya menuntut dari salah seorang kalian untuk sedekah. Jadi persendian kita ini menuntut sedekah. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan sekitar 360 persendian yang ada pada tubuh kita, semuanya menuntut sedekah. Maka beliau katakan, apa saja wujud sedekahnya yang menutupi hak dari setiap persendian tadi? Beliau katakan, fakullu tasbihatin sedekah. Setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Dan setiap ucapan tahlil yaitu la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap ucapan takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Mengajak orang lain pada kebaikan, menyampaikan berita tentang kebaikan pada orang lain adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Mencegah orang lain dari kemungkaran, dari berbuat buruk adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha, dan semua itu tertutupi, terlunasi dengan 2 rakaat yang dikerjakan di waktu duha. Ini menjelaskan tentang keutamaan. Bahwa salat 2 rakaat di waktu duha ini menutupi hak dari setiap persendian yang ada pada tubuh kita. Kemudian hadis yang kedua, juga hadis riwayat Muslim setelahnya, dari sahabat yang lain, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath. Kekasihku berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Di sini para sahabat menganggap Nabi SAW sebagai khalilnya. Apa itu khalil? Orang yang sangat dekat, dicintai lebih dari cinta pada diri sendiri. Menyayanginya, membelanya, menjaganya, menolongnya,
dan tidak ingin menyakitinya. Itu Khalil. Dan Nabi kita SAW, beliau tidak punya Khalil. Walaupun para sahabatnya mengakui sebagai Khalil. Beliau sempat sabdakan, "Lau kuntu ittakhadtu khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin. Walakinni Khalilur Rahman." Atau kama qala sallallahu. Seandainya aku mengambil dari manusia Khalil, akan aku ambil dia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi aku ini adalah Khalilnya Ar-Rahman. Itu Khalilnya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena kita sebisa mungkin menganggap ada orang menjadi Khalilnya kita, yang dia akan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dan untuk menjadikan seseorang menjadi Khalilnya kita, hendaknya memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, dia orang beriman. Ini mutlak harus orang beriman. Yang kedua, bagus agamanya. Bagus agamanya. Yaitu lurus pemahamannya. Yang ketiga, mulia akhlaknya. Dan yang keempat, dia orang yang faqih dalam agama. Bukan sekedar alim, tapi faqih. Faqih itu memahami betul hikmah dari setiap ilmu yang dipelajari. Ini kalau kita mendapati orang punya sifat seperti ini, jadikan dia orang itu sebagai khalil. Walau mungkin dia menganggap kita biasa. Karena kita tidak sama dengan dia, tapi kita menganggap dia sebagai khalil. Seperti para sahabat Nabi SAW kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya khalil? Nabi kita SAW bersabda, beliau menyebutkan, di ayat dulu, di surat Az-Zukhruf menyebutkan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Di ayat yang ke-67. Al-akhilla, orang-orang yang berteman akrab, tadi khalil, satu dengan yang lain di akhirat kelak, jadi bertemannya di dunia, di akhirat kelak akan menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, itu orang bertakwa itu beriman, bagus agamanya, mulia akhlaknya, itu bertakwa. Dan tambahan, dia orang yang faqih. Kemudian kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang dari kalian, agamanya, agama itu baik keyakinannya, akidahnya, atau amalannya, atau akhlaknya masuk ke dalamnya. Tergantung dari agama temannya, yang akrab dia bergaul. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka salah seorang dari kalian dalam melihat siapa yang jadikan sebagai khalil olehnya. Itu dipilih. Oleh karena sebagian ulama dahulu berwasiat kepada kita, di antaranya membuat syair, sebagian menyandarkannya kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu wa kam min jahilin arda haliman hina wa khawu yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma syahu. Kata beliau, "Fala tashab akhal jahli." Jangan kau berteman dengan orang yang jahil. Jahil itu tidak paham agama. Jauhkan dirimu darinya. Karena berapa banyak dari orang yang jahil menjadikan orang yang halim. Orang yang halim bagus agamanya.
menjadi hina disebabkan karena dia berteman dengannya. Dan seseorang oleh manusia dinilai siapa dia dengan temannya ketika keduanya berjalan bersama. Jadi sekedar berjalan saja bersama dikenal, oh fulan pantas temannya fulan, maka agamanya buruk. Nah, begitu. Ini sedikit faedah. Kita kembali kepada ucapan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Awsani khalili." Khalilku berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Nah, ini Khalil. Dia suka memberi manfaat, nasihat, petunjuk. Bisiyami thalathati ayyamin kulli syahrin. Agar menjalankan siam 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Yang dikuatkan adalah setiap ayyamul bid. Ayyamul bid istilah untuk hari-hari purnama. Pertengahan bulan, tanggal 13, 14, dan 15. Ustadz, boleh tidak kalau selain hari itu? Boleh. Karena lafadznya umum. Salatati ayyam min kulli syahrin, 3 hari setiap bulan. Namun sebagian riwayat menyebutkan tentang hari Badar, yaitu hari purnama. Kemudian wasiat yang kedua, waraqatil ad-duha. Waraqatil duha, 2 rakaat pada waktu duha. Wa an utira qabla an arqud, dan agar aku salat witir sebelum tidur. Ini wasiatnya. Salat witir sudah kita bahas di majelis yang lalu. Sekarang disebutkan di sini 2 rakaat duha, maka dimasukkan hadisnya di sini. Adapun tentang siam, maka pembahasannya khusus nanti insyaallah di kitab siam. 2 hadis ini dibawakan oleh penulis Hafidz Ta'ala tentang keutamaan salat duha. Sehingga ketika kita tahu, oh keutamaannya ternyata besar, maka kita akan berusaha untuk melaksanakannya semaksimal mungkin. Karena keutamaan tersebut. Tentunya masih ada beberapa hadis lagi tidak dibawa oleh penulis Hafidz Ta'ala tentang keutamaannya, namun ini mencukupi insyaallah ta'ala. Kemudian berapa rakaat salat duha? Beliau katakan ada 2 rakaatiha, jumlah rakaat salat duha, beliau katakan aqalluha rakaatan. Yang paling sedikit 2 rakaat. Berdasarkan hadis tadi. Baik hadis Abi Dzar atau juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa kamaluha 8 rakaat, dan yang paling sempurna adalah 8 rakaat. Nah, tentu beliau mengatakan ini akan menyebutkan dasarnya insyaallah. Karena sudah kita sebutkan di antara ciri orang alim ketika bicara tentang syariat yang disandarkan kepada Nabi kita SAW mesti berpijak di atas dalil. Kalau tidak ada dalil, kita menuntut. Seperti yang Allah sebutkan contohnya, barangkali masih ingat di surat Al-Baqarah di ayat 111 tentang pengakuan orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Mereka mengatakan, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka Bani Israel mengatakan tidak akan bisa masuk surga kecuali dia menjadi orang Yahudi atau orang Nasrani. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi-Nya alaihi wasallam menuntut mereka dalil. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan pada mereka, hadirkan bukti atau dalil kalian tentang masalah itu jika pengakuan kalian itu adalah benar. Nah, begitu. Ini Allah yang ajarkan kepada kita.
Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan paling sedikit 2 rakaat, dalilnya sudah dilewati tadi, dan yang paling banyak 8 rakaat, wa awsatuha 4 rakaat, ausit. Dan yang pertengahan 4 rakaat atau 6 rakaat. Lalu beliau membawakan beberapa riwayat di sini. Yang pertama, an Mu'adzah rahimahullah annaha sa'alat Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Bahwasanya beliau bertanya kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kam kana Rasulullah SAW yusalli salat duha. Wahai bunda, dulu Rasulullah SAW ketika salat duha berapa rakaat beliau kerjakan? Qalat, beliau menjawab, 4 rakaat wa yazidu ma syaa. Beliau salat 4 rakaat dan menambahi sesukanya. Jadi kebiasaan beliau 4 rakaat. Tapi kalau mau menambah. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua, an Ummi Hani radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah SAW shalla fi baitiha amal fath 8 rakaat fi thawbin qad khalafa baina tarfaihi. Bahwa Rasulullah SAW pernah salat di rumahnya, kata Ummu Hani radhiyallahu anha, ketika Fatu Makkah, sebanyak 8 rakaat, dan saat itu beliau memakai baju yang ujung dan ujungnya berbeda, menjelaskan tentang keadaan baju yang dipakainya. Maka dari 2 hadis ini menjelaskan tentang jumlah rakaatnya di samping hadis sebelumnya. Ini yang faedah yang kita dapat, bahwa di antara ciri ahli ilmu, atau lebih khusus lagi orang yang faqih dan agama, tidaklah bicara tentang syariat melainkan dengan dalil, bukan dengan katanya dan katanya. Demikian. Lalu kapan waktu afdal salat duha dikerjakan? Karena waktunya tadi panjang. Dapatkan dari sejak terbitnya matahari sampai setinggi 1 tombak, sampai beberapa saat sebelum matahari tepat di atas kepala. Kapan yang afdalnya? Sebagaimana salat malam kita dapatkan penjelasannya, bahwa waktu salat malam atau tahajud atau witir dimulai dari sejak selesai salat Isya sampai terbitnya fajar. Dan yang afdal, masih ingat kapan? Akhir malam. Sepertiga malam terakhir. Karena adanya hadis qudsi dari Allah Azza wa Jalla yang diriwayatkan Nabi kita SAW, Allah turun ke langit dunia lalu menjawab doa hambanya, mengabulkan permintaan hambanya, menolong yang minta tolong, dan sebagainya. Sedangkan waktu duha berkatakan yabda'u waqtuha birtifa'i syamsi qadra rumhin. Waktu duha dimulai dari tingginya matahari sekitar 1 tombak. Wa yantahi 'indar zawal dukhul waqtil karahah. Dan berhenti ketika waktu zawal, yaitu waktu yang dibenci untuk sholat. Jadi kita apabila mendapati waktu-waktu dilarang untuk sholat, maka tahan diri. Ada sebagian menyebutkan 3 waktu, berdasarkan beberapa riwayat tentang hal tersebut. Ketika matahari terbit, matahari tepat di atas kepala, dan ketika matahari tenggelam. Yang lain mengatakan 5, samping 3 tadi ada 2 tambahan, yaitu setelah salat subuh sampai matahari terbit, bagi yang sudah salat subuh. Dan setelah salat asar sampai matahari tenggelam, bagi yang sudah salat asar. Ini secara umum. Jadi waktunya dari
matahari terbit setinggi 1 tombak dan berhenti sampai matahari memasuki zawal. Wal mustahab an tu'akhkhara hatta tattafi'a asy-syamsu washtaddu al-har. Dan yang sangat disukai adalah mengakhirkan pelaksanaan salat duha sampai matahari tinggi dan panas begitu menyengat. Panas begitu menyengat kata sebagian ulama, yaitu saat-saat menjelang matahari di atas kepala. Jadi antara jam 10 sampai menjelang zuhur. Itu panasnya sedang menyengat. Itu yang afdal untuk salat duha. Namun boleh diawalkan salat duha tersebut bagi mereka yang setelah salat subuh duduk di tempat salatnya. Ini hadisnya khusus bagi yang salat jamaah di masjid. Walaupun kemudian ada beberapa fatwa ulama tentang wanita selama salat di tempat salatnya yang mereka tidak salat berjamaah di masjid. Fatwa. Tapi hadisnya khusus tentang yang salat di masjid berjamaah. Dia salat subuh berjamaah, tetap duduk di tempat salatnya, menunggu matahari tinggi, kemudian menunggu matahari terbit sampai tinggi sekitar 1 tombak, lalu dia salat 2 rakaat. Kata ulama, ini salat duha yang dikerjakan di awal waktu. Karena mereka menilai hadis-hadis tentang salatnya Nabi SAW yang disebut dengan salat syuruk, kebanyakan hadisnya adalah dhaif yang menyebutkan tentang keutamaannya. Adapun yang menyebutkan tentang salatnya maka banyak yang mensahihkannya. Walaupun demikian ada beberapa ulama yang mensahihkan tentang keutamaan salat 2 rakaat ketika matahari sudah setinggi 1 tombak. Bagi yang duduk di masjid tadi. Yang kemudian dikenal dengan salat syuruk. Dikenal dengan salat syuruk. Apa keutamanya? Nabi kita menyebutkan dalam beberapa ayat sallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Baik, setelah kita menyebutkan tentang waktu utama untuk salat duha, yaitu ketika matahari terasa sudah begitu panas. Kemudian penulis Hafidh Ta'ala menyebutkan hadis berikutnya tentang hadis yang menjelaskan tentang waktu duha ini. Itu yang kedua, beliau sebutkan hadisnya dari riwayat Imam Muslim. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna minad duha. Bahwasanya beliau pernah melihat suatu kaum melaksanakan salat duha. Faqala, maka beliau mengatakan, amma laqad alimu anna salata fi ghairi hadis sa'ah afdal. Tidakkah mereka tahu bahwa salat yang dikerjakan selain pada waktu ini lebih utama? Inna Rasulullah SAW qala salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salatnya awwabin, awwabin itu orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Itu dikerjakan, kata beliau, hina tarmidul fisal, yaitu ketika panas matahari begitu menyengat. Karena penjelasan ulama adalah ay tahtariku akhfafa sigharil ibil min syiddati harir ramal. Itu diambil dari istilah ya, anak onta ketika dia berjalan di waktu tersebut, dia kakinya lompat-lompat karena kerikilnya begitu panas.
Ini istilah. Dan Nabi kita SAW menyebutkan bahwa waktu tersebut waktu salatnya awwabin. Awwabin. Yaitu istilah untuk hamba-hamba Allah yang senantiasa kembali kepada Allah dan tidak dilalaikan dari kesibukan dunia. Dan Allah mensifati ini sebagai sifat orang bertakwa. Allah firmankan surat Qaf ketika Allah firmankan wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Surga di akhirat nanti didekatkan pada orang bertakwa, jarak yang tidak jauh dari mereka. Dikatakan pada mereka, hadza ma tu'adun. Ini yang dijanjikan pada kalian. Siapa kalian? Allah katakan likulli awwabin hafiz. Itu bagi setiap orang yang awwab, selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan. Hafiz dan menjaga diri dari perkara-perkara yang membuat Allah murka. Menjaga agamanya, menjaga ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sifat yang mulia. Jadi kalau kita ingin punya sifat itu, maka di antara amalannya apa tadi? Salat 2 rakaat duha di waktu tarmidul fisal, yaitu ketika panas sudah mulai menyengat. Ini tentang salat duha. Kemudian kita tambahi pembahasan salat sunnah berikutnya. Beliau katakan sunnatul wudu. Salat sunnah wudu. Salat ini dikenal oleh sebagian ulama dengan salat sunnah wudu. Disandarkan kepada perbuatan yang dikerjakan sebelum salat. Sebagian menyebutnya dengan syukrul wudu. Ungkapan syukur dari hamba setelah berwudu. Dan syarat tentang salat ini disebutkan dalam beberapa riwayat. Namun yang masyhur adalah riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ketika Nabi kita SAW berkata kepada sahabat yang mulia Bilal bin Abi Rabbah radhiyallahu anhu. Pertanyaan beliau kepada Bilal radhiyallahu anhu. Dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi SAW qala li Bilal 'inda salatil fajr. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada Bilal radhiyallahu anhu ketika salat fajar. 'Inda salatil fajr, ketika salat fajar, bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Atau juga saat melaksanakan. Namun ketika salat fajar, yaitu salat subuh, tidak mungkin berbicara, bertanya. Sehingga bisa sebelumnya atau setelahnya. Dia katakan, ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Fa inni sami'tu duffan na'laik baina yaday fil jannah. Wahai Bilal, sampaikan kepadaku rahasia amalan yang sangat diharapkan, itu amalan yang sangat berarti untukmu dalam Islam ini, sehingga dengan amal itu sampai aku mendengar suara 2 sendalmu berada di depanku di surga. Beliau katakan, ma amiltu amalan arja indi inni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Kata beliau, aku tidak beramal apapun dengan amal yang
sangat berarti bagiku, memberikan manfaat bagiku di akhirat, melainkan tidaklah aku bersuci, berwudu, baik saat malam atau saat siang, melainkan aku ikutkan dengan sholat saat bersuci tersebut apa yang Allah tetapkan untukku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di sini ada faedah yang perlu kita ambil. Allah alam bisawab. Di antaranya adalah ucapan Nabi SAW, hadithni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Sampaikan berita kepadaku rahasia satu amal yang sangat berarti untukmu engkau kerjakan dalam Islam, yang itu bermanfaat bagimu di akhirat. Jadi kita ini, jemaah sekalian, hendaknya punya satu amalan yang kita khususkan dari apa yang kita mampu, yang disyariatkan dalam Islam, yang itu nanti bermanfaat untuk kita di akhirat. Dan ini pun Allah sudah isyaratkan dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-Kahfi. Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak sekedar perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan al-baqiyatus salihat, sesuatu yang kekal lagi saleh. Lemah khilaf apa itu maknanya? Kebanyakan mengatakan dalam ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Yang mengatakan zikir secara umum. Yang mengatakan yaitu setiap amal saleh itu lebih baik untukmu di sisi Tuhan Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti sebagai pahala dan sebagai harapan. Maka kita ini, setiap kita diberi oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan. Yang satu berbeda dengan yang lain. Ada dari kemampuan harta, dari kemampuan ilmu, dari kemampuan tenaga, apapun. Termasuk amal. Maka amal itu atau kemampuan tersebut kita gunakan khusus untuk menuai manfaat di akhirat. Untuk menuai manfaat di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Berharap dengan itu. Dan kalau kita kumpulkan contoh-contohnya sangat banyak dalam Al-Quran. Contohnya memberi makan. Berfirmankan di surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sungguhnya aku beri makan kalian ini berharap bisa melihat wajah Allah, tidak mengharapkan dari kalian balasan atau ucapan terima kasih. Ada satu amal jadi kita jadikan sebagai kebiasaan yang rutin. Dan tentu yang terbaik ada tiga. Ada tiga amalan. Dari hadis Nabi SAW dia menyebutkan, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Anak Adam jika sudah wafat terputus dari kesempatan beramal sehingga terputus juga dari bisa menambah pahala. Illa min thalath, kecuali dari tiga perkara. Yang pertama shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk manfaat kaum muslimin. Hartanya masih tetap ada walau kita sudah wafat, tapi manfaat harta itu dirasakan kaum muslimin. Bentuknya banyak, membuat sumur, menanam pohon, membangun masjid, membangun rumah singgah untuk musafir atau anak yatim atau semisal. Hartanya masih ada, orang yang meninggal dunia manfaatnya terus dirasakan. Kemudian yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bih. Ilmu tentang syariat yang diajarkan dan dimanfaatkan oleh orang yang belajar. Maka kita punya peran dalam penyebaran ilmu syariat.
Apakah tentang Quran, tentang akidah, keimanan, tentang amal, tentang akhlak, atau apapun yang terkait dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga kata beliau, waladun shalih yad'u lahu, dan anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Anak saleh itu anak yang dia menegakkan agama Allah Azza wa Jalla untuk dirinya dan selalu mendoakan orang tuanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan maknanya lebih luas dari sekedar mendoakan. Bahkan anak saleh itu kalau dia beramal saleh, orang tua mendapatkan bagian pahalanya. Karena Nabi SAW bersabda, al-waladu min kasbi abihi. Anak hasil usaha dari orang tuanya. Maka orang tua yang mengantarkan anak yang menjadi saleh, ketika dia sudah meninggal dunia, dia terus mendapatkan tambahan pahalanya. Ini sedikit faedah dari hadis yang mulia ini. Walaupun memang sebagian orang kemudian mengambil faedah yang tidak sesuai, yaitu kata mereka bolehnya berinovasi dalam ibadah. Tidak. Karena para sahabat melakukan itu ketika Nabi SAW masih hidup. Ketika sudah wafat, mereka berhenti. Karena Allah berfirman di surat Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini sudah aku sempurnakan agama untuk kalian, maka selesai. Ini barangkali faedah yang bisa kita ambil dari beberapa faedah tentang salat sunnah, salat duha dan salat sunnah wudu. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya dan menjadi sebab bagi kita mendapatkan keutamaannya, dan semoga kita jadikan istiqomah di atasnya sampai kita berjumpa dengan yang demikian. Dan apa yang baik semoga diberkahi dan dimudahkan untuk mendapatkan kebaikannya, dan baik itu semua akan yang diampuni dosa sekalian. Wallahu lidzal qadir alaih wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alamin. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.